kita omong-omong lagi. Setiap Sabtu, setiap hari, Minggu bukan ya, Minggu. Ini kita termasuk setiap hari Minggu, hari Sabtu ya ini ya. Iya. Ya, kita ngobrol ngomong Kan baru 1 minggu apa nih? Iya, kita sudah maju nih 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu. Kayaknya ada yang ini ya, ada yang urgent. Ada ya. Ini sebenarnya teman-teman lah ya. Iya. Ini siapa ya? Pak Nar ini yang Iya. Ya, sama ya. Pak Rudi juga baru datang. Iya. Kita ngobrol berdua aja dulu. Ini mau ngobrol apa Pak Benny kita ini? Ya, melanjutkan agenda teman-teman kita se-Jawa Timur. Oh iya. Teman-teman kita se-Jawa Timur itu kan ya sedang giat-giatnya melakukan aksi demo terkait dana hibah, di mana menurut aksi teman-teman ini semula dana hibah itu terfokus kepada anggota DPRD provinsi. Iya. Nah sekarang ada isu yang berkembang setelah Khofifah itu Ibu Gubernur itu diperiksa sebagai saksi oleh KPK di Polda Jatim. Nah, berkembang supaya ya paling tidak Gubernur bertanggung jawab lah terhadap dana hibah ini, karena Pertanggungjawabannya nilainya kan sebagai triliun Gubernur. Ya, gini Pak Benny. Ya. Sekarang saya yang mungkin tanya ke Pak Benny. Oh iya bisa. Kita nggak ada host ini. Kita saling bertanya aja. Ya. Nanti suatu saat kalau Simono tengok ya kamu. Iya. Jadi gini, kalau nanti pejabatnya datang, diundang mau sama Pak Benny baru ada host. Iya. Gini Pak Benny, saya mau sedikit bertanya dengan Pak Benny. Berapa urgennya sih sebenarnya dana hibah itu untuk diusut? Terus ada efek dominonya nggak ke daerah Magetan sendiri ketika dana hibah itu nanti sesuai dengan harapan teman-teman aktivis, ada yang itu bahwa Bu Khofifah harus bertanggung jawab, itu sebenarnya efek dominonya ke daerah kita Magetan itu apa Pak Benny? Ya secara umum ke daerah banyak juga karena hibah itu kan juga harus juga dinikmati secara merata oleh berbagai daerah. Nah, kalau kita bicara spesifik Magetan, ya kita lihat aja siapa yang menjabat pada 2009, 2024 ya 2024 yang ada di Magetan. Mungkin ada anggota DPR provinsi yang menjabat juga di Magetan. Saya juga tidak etis karena hanya mereka baru sebatas saksi. Jadi ya tinggal bagaimana perkembangan kasus ini, karena potensinya ada sekitar 100 tersangka. Iya. Bayangkan Jawa Timur 100 tersangka. DPRD penerima hibah, terus dari unsur eksekutifnya, gubernurannya, jadi semua terkait. Makanya kan ketika KPK itu sudah menetapkan orang-orang yang urgent itu nanti akan terkuak semua. Pasti semua kena lah. Jadi gini, ketika kita ngomong hibah itu kan baru tahun inilah hibah ini. Padahal dari 2023 2000 berapa Pak? 2000. Wah itu mulai 2002 sampai 2004 hibah itu kan banyak, sekitar hampir 36 triliun. Dan dari itu kan dibagi per kabupaten loh Pak juga. Ya. Magetan sendiri juga mungkin ada yang kecipratan mungkin ada hibahnya. Yang saya belum melihat datanya yang dari dana hibah. Kalau dana hibah kabupaten ada sendiri kan. Yang dari provinsi. Yang dari provinsi ini ya pasti ada juga. Ada di Magetan. Cuma kita belum menelusuri mana-mana dan yang mendapatkan dana hibah. Jadi gini, ketika ini provinsi Jawa Timur ada mungkin partai Nasdem, ada partai PPDI, ada partai Demokrat dan sebagainya.
Dewan Bersih yang double-nya Jawa Timur, ada yang di double, ada yang di double Magetan, Pacitan, kita double ya, double 7 lah itunya. Berarti Provinsi Jawa Timur double 7 ada yang menerima hibah termasuk dana hibah itu. Apakah itu termasuk bisa dianggap saksi Pak Bani nanti itu? Oh iya, kalau semua dewan itu kan kalau tidak salah sudah 21 anggota DPR provinsi sudah jadi saksi. Semuanya, termasuk yang di DPR yang asal Magetan juga. Iya, semua. Waduh, kita punya asal Magetan kan kalau tidak salah 2 orang. Oh iya, kalau nggak salah Mbak Sasa yang dari PDI. Ya, 3 berarti ya. Pak Yani. Pak Sasa itu dari Magetan juga ya? Dari Magetan, dari PDI. Pak Yani yang sekarang wakil bupati. Ya. Terus Pak Babu Salam itu kan juga asal dari double itu juga. Ya. Apakah ketika nanti dana hibah itu memang KPK itu harus ini? Apakah mereka ini juga bisa ini, Pak? Ya bisa tidak, tergantung hasil penyelidikan. Ya, tergantung hasil penyelidikan. Intinya kalau ikut menikmati dana hibah ya semua kenal lah. Tapi kalau mudah-mudahan tidak ikut. Ya, mudah-mudahan tidak. Ya, Magetan biar inilah biar bagus lah ya. Bagus, biar ayam. Ya. Tapi konsekuensinya kalau ikut menikmati ya terus pasti terjerat lah. Pasti terjadi. Tapi ketika Pak Beni ngomong demo kemarin, kita sempat ngobrol di mana di Pasar Baru. Ketika ayo kita suarakan suara kita untuk itu. Sebenarnya sampai sejauh mana itu? Ya, kita merespon teman-teman aktivis di Jawa Timur karena di Jawa Timur aktivisnya juga sudah bergerak. Ya, Pamekasan, Malang, bahkan Madiun juga, terus Mojokerto sudah menyuarakan aspirasinya terkait dana hibah. Tapi beliau atau mereka demo di depan grup Gerahadi sendiri. Teman-teman LSP-nya juga lah. Ya, kita sangat prihatin lah terkait kasus ini. Makanya saya dan teman-teman di Magetan memang yang akan juga melakukan aksi untuk mendukung gerakan teman-teman. Sudah persiapannya sudah. Ya, kita masih koordinasi lah sama teman-teman. Kan kita harus ketika kita melakukan aksi itu kan ada satu visi ya. Ya kita banyak teman LSM, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Kita cari yang setuju, yang sevisi dengan kita intinya. Ya. Tapi ada nggak terbersih di teman-teman kemarin waktu di Pasar Baru itu, ataukah demonya untuk kita demo itu kan bukan untuk anti pemerintah, bukan, cuma mengingatkan kalau kita warning aja bahwa kita itu bicara bukan tanpa data tapi fakta dan kenyataan dan data gitu. Di samping itu kan bagaimana menurut Pak Beni pemerintahan Bunda ini selama ada nggak nanti dikaitkan dengan pemerintahan Bunda untuk demo ini, Pak Beni? Ya, kalau ini belum itu bisa jadi agenda tambahannya, tapi kita juga masih, karena ya masih muda lah usia pemerintahan ya. Jadi monitoring kita juga belum begitu banyak masukan, tapi setidaknya nanti kita juga ikut mengkritisi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magetan terkait beberapa pembangunan yang kita mintakan, yang kita aspirasikan harus menjadi skala prioritas. Misalnya dari dulu saya ngomong pasar sayur Magetan, itu harus bagus dulu. Tapi kan sudah ada planningnya berapa itu ya, sekitar 80 miliar ya. Kalau planning kan dari dulu sudah kayaknya ada, tapi yang kita harapkan itu bukan planning aja, eksekusinya. Ya, mungkin daerah saya itu yang harus kita ya berikan penekanan supaya menjadi skala prioritas. Ya, ketika ngomong Magetan kaitannya dengan Jawa Timur. Ketika dana hibah nanti bisa bahwa dana hibah itu banyak
digo sembarangan nah. Padahal kalau kita manfaatkan sendiri setiap kabupaten untuk hibahnya itu diperlukan ya. Makanya itu berapa triliun kan sampai malah yang menyatat angkanya waktu 36 triliun. 2024 itu 4,6 triliun. Ya. Tapi seluruh Jawa Timur ya, kan dibagi kan. Dibagi umpama ya. Tapi begini, yang banyak mengelola gubernurnya loh malah. Iya, jadi gubernur 20% itu menjadi pokok pikiran, ya. Jadi yang mengelola DPRD provinsi, tapi lebih besar gubernurnya. Ya. Jadi hibah. Berarti tergantung kebijakan gubernur kan? Ya, regulernya gubernur. Ketika Jawa Timur itu ada berapa kabupaten? Taruhlah ini hibah ya. 38 kabupaten. Sisanya 20% itu dibagi setiap kabupaten. Berarti setiap kabupaten miliar, Pak. Makanya ya, supaya ini tidak terulang pada kepemimpinan ke depan, kita sebagai aktivis ya harus memberikan warning lah kepada pemerintah daerah provinsi. Soalnya ini juga uang kita juga kan, uang saya juga, uang sampean, uang rakyat, uang penonton ya, teman-teman ya. Tapi tetap ada tetap gimana? Tetap ini untuk rencana untuk aksi ini tetap ini. Ya tergantung nanti hasil koordinasi kita sama teman-teman ya, sama teman-teman kan kita tidak bisa sendiri lah, kita minta support teman-teman aktivis di Magetan. Yang jelas itu sudah menjadi agenda kita. Iya, mantap lah ya. Mau bagaimana kita juga. Iya, kita kan itu kerjaan kita lah. Kita kan wajib lah kan. Kita kalau mengaku aktivis diam aja, ada ini dia. Kita masih banyak agenda lain. Banyak sekali. Nanti setelah 6 bulan masa pemerintahannya Kabupaten Magetan, nanti kita harus kritis lagi. Kita kritisi lagi karena kita sekarang ini lagi menghimpun data. Ya, menghimpun data yang terkait dengan ya rencana pembangunan ke depan dan benang merahnya. So, jangan lupa loh, saya beritahu lagi bahwa KPK itu juga sudah kirim surat ke Pak, mulai dari Bupati, DPR semua sudah ada suratnya. Nanti bisa Anda baca di Google. Ya, jadi kalau kita lihat Magetan kan ya miris sebenarnya. Tapi ya moga-moga cara Bunda ini bisa ya mudah-mudahan. Makanya kita support lah supaya ya beliau mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kan gitu? Ya. Tak kira gitu sambil nanti ya nunggu teman-teman yang lain kita ke season 2 karena ini jam makan siang. Ya, oke, makasih ya. Oke. Nanti kita tunggu teman-teman lagi. Oke.